Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mulyani Wahab. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2017. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Latvia untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kawasan dan Perbandingan. Latvia merupakan negara di benua Eropa Timur yang berbatasan dengan Laut Baltik, Estonia, dan Lithuania. Latvia memiliki luas area sebesar 64.589 km persegi. Republik of Latvia memiliki sejarah yang dimulai dari beberapa suku Baltik Timur bergabung di abad pertengahan untuk membentuk etnis utama, yaitu orang-orang Latvia. Kemudian daerah tersebut dikuasai oleh Jerman, Polandia, Swedia, dan terakhir Rusia. Pada tahun 1940, Latvia bergabung dengan USSR. Lalu pada 1991, Latvia mengumumkan kemerdekaannya dan diikuti oleh pecahnya USSR. Lalu pada tahun 2004, Republic of Latvia kemudian bergabung dengan NATO dan European Union. Untuk sejarah hukum Latvia, Latvia memiliki keluarga hukum Romania-Germania atau civil law system yang didasari oleh sejarah hukum Latvia. Seperti kita ketahui bahwa wilayah teritorial Latvia telah dikuasai oleh berbagai kekuatan asing, termasuk Jerman, Swedia, Denmark, Polandia, dan Rusia. Republic of Latvia pertama kali dibentuk pada 18 November 1918. Ketika Latvia mendeklarasikan kedaulatannya dan memulai untuk mengembangkan tatanan hukum yang mengadopsi sistem hukum kontinental atau Romano-Germanic, terutama di bidang hukum perdata dan hukum tata negara. Pada tahun 1922, Latvia membentuk Konstitusi Latvia atau disebut sebagai Stadtversme dengan mengadopsi bentuk dan model dari Konstitusi Weimar dari Jerman dan The Constitution of France dari Prancis yang membuat Stadtversme merupakan konstitusi tertua di antara tiga negara Baltik. Kemudian, Latvia juga membentuk The Civil Law of 1938. Setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1940, Latvia jatuh ke tangan USSR. Kemudian mereka menganut sistem hukum Soviet selama beberapa dekade. Pada tahun 1990, Latvia mendirikan kembali nama Republic of Latvia, lalu memulai kembali restorasi kedaulatan penuh dan kembali kepada sistem hukum kontinental. Pada masa transisi tersebut, Latvia kembali memberlakukan Konstitusi Latvia tahun 1922 atau Stadtversme dan The Civil Law of 1938 dan menggantikan hukum Soviet serta mereformasi seluruh administrasi negara. Lalu masuk ke dalam sumber hukum Latvia terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip dasar hukum, dan hukum adat. Sedangkan untuk sumber hukum sekunder adalah case law atau jurisprudensi berdasarkan kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Dan pada umumnya, case law ini digunakan sebagai interpretasi dalam menyimpulkan norma hukum. Pada prakteknya, sumber hukum terpenting di hukum Latvia adalah peraturan perundang-undangan, yang dimana dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu eksternal dan internal. Untuk eksternal, mengikat secara umum yaitu seperti undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan-peraturan otoritas lokal yang mengikat, serta perjanjian internasional dan perjanjian The European Union. Lalu untuk perundang-undangan internal hanya mengikat subjek hukum administrasi pemerintahan terkait, seperti keputusan, instruksi, dan rekomendasi. Lalu, untuk hierarki perundang-undangan hukum Latvia diurutkan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Yang pertama yaitu ada Stadtversme atau The Constitution of Republic of Latvia, lalu ada undang-undang, lalu ada peraturan menteri, dan yang terakhir ada peraturan otoritas lokal atau peraturan daerah. Kedudukan norma hukum internasional pada hukum Latvia masuk ke dalam perundang-undangan eksternal Latvia. Dan jika misalnya terjadi kontradiksi antara norma hukum internasional dan norma hukum Latvia pada peraturan hukum yang sama, maka yang akan berlaku adalah norma hukum internasional atau peraturan European Union. Lalu untuk sistem pemerintahan negara Latvia yaitu Republik Parlementer. Bahwa negara Latvia merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan bentuk pemerintahan yang parlementer. Yang dimana terdapat tiga kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Latvia yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut konstitusi Latvia sendiri, Latvia itu menganut demokrasi parlementer di mana kekuasaan legislatif tertinggi berada di rakyat Latvia. Dan seorang rakyat Latvia yang berusia 18 tahun ke atas memiliki hak untuk menentukan kemerdekaan, wilayah kesatuan, dan tatanan negara yang demokratis. Lembaga eksekutif Latvia terdiri dari presiden, perdana menteri, dan kabinet menteri.
Presiden dengan usia minimal 40 tahun dipilih oleh Saeima dengan periode 4 tahun dengan sistem pemilihan mayoritas minimal 51 anggota Saeima dan dapat terpilih kembali dalam satu periode berikutnya. Fungsi dari Presiden Latvia jika dibandingkan dengan negara lain sangatlah terbatas. Kedudukan Presiden Latvia hanya sebagai representatif dari negara, bukan posisi yang menentukan keputusan dalam kebijakan negara dan pemerintahan. Namun, Presiden memiliki kewenangan dalam hal inisiasi rancangan undang-undang, melakukan hubungan internasional, menunjuk perwakilan diplomatik, menerima perwakilan diplomatik, dan implementasi keputusan Saeima dalam hal ratifikasi perjanjian internasional. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan dalam hal pertahanan militer, deklarasi perang antar negara, dan hal terkait lainnya yang diatur dalam Konstitusi Latvia. Lalu, untuk The Cabinet of Ministers merupakan lembaga eksekutif tertinggi di sistem pemerintahan Latvia. Peran dan fungsinya ditetapkan di dalam Konstitusi Latvia dan The Law on the Structure of the Cabinet Law. Nah, The Cabinet of Ministers sendiri terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri-Menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri Latvia sendiri dipilih oleh Presiden dengan mekanisme Presiden Latvia memilih orang yang dipercayai Presiden untuk membentuk The Cabinet of Ministers. Lalu, untuk lembaga legislatif yaitu ada parlemen yang disebut dengan Saeima, merupakan legislator tertinggi di Latvia dengan sistem parlementer unikameral. Parlemen Latvia terdiri dari 100 kursi yang dipilih setiap 4 tahun dan rakyat Latvia dengan usia minimal 21 tahun dapat dipilih menjadi Saeima. Saeima dipilih oleh rakyat Latvia dengan sistem jumlah kursi proporsional dengan presentasi jumlah suara rakyat terhadap perwakilan partai politik. Lalu untuk lembaga yudikatif Latvia, secara hierarki terdiri dari Supreme Court, Regional Courts, dan District and City Courts. Terdapat 3 departemen hukum di lembaga peradilan Latvia. Yang pertama adalah The Department of Civil Cases atau Perdata, lalu ada The Department of Criminal Cases atau Departemen Pidana, lalu ada The Department of Administrative Cases, yaitu Departemen Tata Usaha Negara. Supreme Court merupakan pengadilan tertinggi di Latvia dan putusan dari Majelis Hakim Supreme Court tidak dapat diajukan upaya banding. Supreme Court diketuai oleh Chief Justice yang dipilih oleh Saeima dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal untuk 1 periode. Chief Justice juga membawahi Senate atau Senators yang jumlahnya ditentukan oleh Saeima dengan proposal dari Council of Justice. Lalu untuk Regional Court, terdapat 6 pengadilan regional di Latvia yang berfungsi sebagai pengadilan kasasi dari kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara yang kasusnya telah diputuskan terlebih dahulu di pengadilan distrik. Perkara kasasi di tingkat pengadilan ini diadili oleh 3 majelis hakim. Lalu untuk pengadilan distrik, terdapat 35 pengadilan distrik di Latvia sebagai pengadilan tingkat pertama di perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara yang diadili oleh 1 majelis hakim dan 3 majelis hakim jika kasus dianggap rumit. Lalu selain pengadilan yang telah disebutkan tadi, terdapat The Constitutional Court yang merupakan kekuasaan yudikatif independen yang melaksanakan tinjauan konstitusional dan pengujian perundang-undangan yang diajukan oleh rakyat. Terdapat 7 hakim dengan pemilihan 3 hakim oleh Saeima, 2 hakim oleh The Cabinet of Ministers, dan 2 hakim oleh Supreme Court. Hakim menjabat selama 10 tahun dan wajib pensiun pada umur 70 tahun. Badan ini diatur dalam Constitutional Court Law. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal yang menarik dari sistem hukum Latvia adalah bagaimana kedudukan Saeima sebagai parlementer Latvia memiliki pengaruh yang besar dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada bidang legislatif, Saeima merupakan badan legislatif tertinggi. Bidang eksekutif, Saeima memilih presiden, menetapkan perdana menteri, dan menetapkan the Cabinet of Ministers. Dan di bidang yudikatif, Saeima menetapkan seluruh jajaran hakim, termasuk hakim di pengadilan regional dan pengadilan distrik dengan nominasi oleh the Minister of Justice terlebih dahulu. Kemudian, Chief Justice juga dipilih oleh Saeima dan banyak kewenangan lainnya. Bahkan, anggota Saeima mendapatkan perlindungan hukum bahwa anggota Saeima tidak dapat ditahan, digeledah, atau dibatasi kebebasan pribadinya jika Saeima tidak menghendaki. Lebih lanjut, diatur bahwa anggota Saeima dapat ditahan jika mereka tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. Setiap penahanan dari anggota Saeima sendiri harus dinotifikasi kepada Presidium Saeima dalam waktu 24 jam. Dan kemudian diputuskan oleh Presidium apakah anggota Saeima tersebut dapat ditahan atau dibebaskan. Dan pada kenyataannya, anggota Saeima pun tidak dapat dituntut tanpa adanya persetujuan dari Saeima. Dan anggota Saeima berhak menolak memberikan bukti terkait informasi yang dipercayai kepadanya sebagai representasi rakyat Latvia. Jadi dapat kita lihat bahwa selain Saeima memiliki kewenangan yang begitu besar, mereka juga memiliki perlindungan hukum yang begitu besar.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.